بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Syarhus Sunnah lil Muzani rahimahullah. Dan akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, ucapan Nabi SAW ketika meninggal Sa'ad bin Mu'adz, di mana Al-Imam Al-Muzani menyebutkan ketika manusia diletakkan di dalam kuburnya, maka duqtah fil kubur, maka kubur tersebut akan menghimpitnya. Dan Rasulullah berkata, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'ad bin Mu'adz." Kalau seandainya seseorang itu bisa selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang lebih pantas untuk selamat. Jadi tidak ada di antara kita, apakah orang-orang yang beriman ataukah orang-orang yang kufur kepada Allah, kecuali dia akan dihimpit dalam kuburnya. Nah, ini sesuatu yang akan kita lewati, siap ataukah tidak siap. Maka tidak ada sesuatu yang paling harus lebih kita persiapkan, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, lebih dari keadaan yang akan kita lewati setelah kematian kita. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, wa ba'da hadhihi dhimmah tabda'u fitnatul qabri wa ya su'alul malakaini al-'abdi fayakulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Dan setelah dihimpit, ya setelah kubur itu dihimpit, maka disitulah mulai terjadi fitnatul kubur. Jadi ada dua hal yang dihadapi setelah kematian manusia. Yang pertama adalah fitnatul kubur. Yang kedua adalah azab kubur ataukah nikmatul kubur. Apa perbedaan di antara fitnah kubur dengan azab kubur? Fitnah kubur itu adalah pertanyaan malaikat. Man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk. Ini namanya fitnah. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani, siapa yang mereka meninggal di hari Jumat ataukah malam Jumat, tentunya dari kalangan mukminin, dia dijauhi dari fitnatul kubur. Dari fitnah, bukan dari azab. Maksudnya apa? Dia terbebaskan dari pertanyaan malaikat, man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk. Dan kenapa pertanyaan ini merupakan fitnah? Jangankan dalam kondisi kita bersalah, ya, di majelis kajian atau ketika kita berada di kelas, di sekolah atau di kampus, akan ada ujian dari dosen bertanya kepada siswa ataukah mahasiswa. Ini sudah hari yang menakutkan buat kita.
Dan berapa banyak orang-orang menghindar dari ujian tersebut. Kan begitu. Ya paling kalau nggak bisa jawab ya sudah selesai masalahnya. Ya, nah sekarang orang-orang akan ditanya dalam kuburnya sebagai awal ujian untuk ya berpindah kepada alam yang abadi. Ya, yang insya Allah ketika baik alam kuburnya maka akan baik alam setelahnya. Maka tentunya ini merupakan sesuatu yang berat. Maka disebut sebagai fitnah. Mafhum? Taib. Dan dua malaikat tersebut namanya adalah Munkar dan Nakir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qubiral mayyit aqala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir." Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Shahihah. Ketika seorang mayit itu dikuburkan, dan di sini memakai lafaz ghalib. Karena kebanyakan manusia ketika dia mati dikubur. Dan bukan berarti maknanya siapa yang mereka mati dalam keadaan tidak dikubur, dibakar, atau dia tenggelam, atau dimakan binatang buas, mereka tidak didatangi oleh malaikat, tidak. Mereka tetap akan didatangi oleh malaikat. Tetapi kenapa saya ulangi kembali disebut kubur? Karena kebanyakan orang yang mati itu dikubur. Tetapi hakikatnya sebenarnya adalah alam barzakh. Ketika seseorang berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh, nah disitulah ada pertanyaan malaikat. Apakah orang tersebut dikubur, tidak dikubur, dibalsem, dimasukkan ke dalam sebuah tempat dan lain sebagainya? Dia sudah berpindah alam. Ketika berpindahnya seorang manusia dari alam dunia kepada alam barzakh, maka disitulah pertanyaan. Dan kenapa disebut kubur? Saya ulangi kembali, karena kebanyakan manusia ketika mati dia dikubur. Mafhum ya? Taib. Akan datang kepadanya malaikat yang nama malaikat tersebut adalah Munkar dan yang satunya bernama An-Nakir. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, "Nu'minu bihadzal qabri wa bi Munkar wan Nakir." Ya. Kita beriman dengan adanya alam kubur dan beriman dengan Munkar dan Nakir. Jadi kalau seandainya dengan zaman semodern apapun ya dipasang CCTV atau rekaman diletakkan dalam kubur, maka tidak ada yang dia lihat kecuali seorang manusia dibungkus dengan kain yang berwarna putih yang dimasukkan ke dalam lahat, itu yang dia lihat. Dia tidak melihat apapun kecuali hanya itu. Faham? Ya, karena itu beda alam. Ya, kita mau pasang video, mau pasang apa saja, ya, mau live di Facebook, di situ masukin HP dalam, tetap yang nampak adalah apa yang kita lihat. Karena ini adalah alam yang berbeda, tidak nampak dari kita. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasmu qara'ni alihim atahu malakani fayaq'adanahu fayakulanahu ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya seorang manusia ketika dia diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuh, dan sahabatnya pulang, ya, innahum la yasma'u qara'ani alihim, dan mereka akan mendengar ya suara langkah ya kaki mereka ketika dia pulang. Kemudian datang malaikat. Ya, terkadang para hadirin dan hadirat, orang memahami hadis ya dengan pemahaman yang kurang tepat. Iya. Apa maksudnya?
Agar kita terhindar dari pertanyaan malaikat, makanya ketika jenazah itu meninggal, itu jangan ditinggalkan dulu. Kita menginap di situ 7 hari 7 malam supaya malaikat tidak datang. Nanti ketika sudah selesai 7 hari, jenazah itu sudah membusuk. Cuman tinggal tanah tulang belulang, maka tidak lagi ditanya oleh malaikat, keaman tanya orang kubur. Ini kan logika-logika yang disebarkan di tengah-tengah muslimin, maka sangat semangat muslimin, sangat semangat ya, yang tidak punya uang pun terkadang hutang sana hutang sini. Karena sebagai bentuk kasih sayang kepada kerabatnya yang meninggal. Ya enggak? Ya terkadang sebagian tempat, saya nggak mengatakan semuanya ya. Sebagian tempat itu sudah akad. Ya seperti ada paket, kayak paket umroh. Ya ada paket 7 juta, ada paket 14 juta, ya dan ada yang lebih banyak dari itu mungkin. Plus kue, kopi, sama rokok. Untuk apa? Nanti supaya jenazahnya membusuk pada hari ke-7 hanai jali malaikat. Selesai, aman. Jadi para hadirin, pendidikan seperti ini. Pertama adalah pendidikan yang tidak baik kepada muslimin. Kenapa saya katakan pendidikan yang tidak baik kepada muslimin? Sehingga muslimin akan menganggap sepele, menganggap remeh. Semuanya sudah ada solusi. Ya tidak ada persiapan yang mereka persiapkan untuk kematian mereka. Ada masalah. Ya, lo yang buat kena yang dalam kubur dia. Orang kudu juga ke hanale dia malaikat. Ya, atau ada solusi. Hana ada semayang hana mendalai. Tinggal ada bayu beruh untuk aman. Belum ni oleh peng dah bayu mu lebih aman lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga ini di antara hal, saya enggak menyebutkan hal segalanya di situ. Di antara hal hari ini orang begitu mudah meninggalkan sholat. Iya, bergampang-gampangan dengan sholat. Karena semua sudah ada solusi, tidak ada rasa takut. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah sahabatnya, kalau burung berdiri di atas kepala mereka, burung itu tidak akan terbang. Dikarenakan takut dan khawatirnya mereka, apa yang akan mereka hadapi setelah kematian mereka. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ista'idhu min adzabil qabri. Persiapkanlah diri kalian dari adab kubur. Dan juga Rasulullah telah menyebutkan hadis yang kita baca tadi. Lau naja ahadun min dhammatil qabri lanaja Sa'ad bin Mu'ad. Kalau seandainya salah seorang dari kalian bisa selamat dari himpitan kubur, maka tentunya Sa'ad bin Mu'ad lebih pantas untuk selamat. Nah kalau Sa'ad bin Mu'ad sahabat Rasulullah yang menjadi sebab kota Madinah menjadi kota Islam, karena setelah kemasuknya beliau ke dalam Islam, hampir seluruh penduduk kota Madinah masuk ke dalam Islam. Iya, nah kalau beliau saja dihimpit di dalam kuburnya, bagaimana lagi dengan kita? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau berdiri di depan kubur, menangis sampai-sampai tanah yang beliau gunakan untuk berpijak itu basah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana lagi kemudian orang main-main hal yang seperti ini? Malaikat itu akan datang, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Akan datang malaikat, tidak akan mungkin tidak datang. Bisa difahami ya? Justru secara logika, malaikat itu ketika ada majelis-majelis ilmu, ada majelis-majelis qiraatul Quran, disitulah berkumpul malaikat. La tajma qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathulhumul malaikatu, kata Rasulullah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah, mereka membacakan Al-Quran dan mengajarkannya, kecuali di situ Allah akan menurunkan kepadanya ketenangan. Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya dan malaikat akan mengerumuni mereka. Jadi kapan di situ dibacakan Al-Quran, malaikat akan mengerumuni mereka. Malaikat itu tidak datang ketika di dalam sebuah rumah itu ada anjing dan ada gambarnya, itu baru tidak datang malaikat. Iya. Tapi kalau ada majelis Quran dekat malaikat. Nggak takut malaikat sama bacaan Quran. Yang takut bacaan Quran itu apa? Jin. Mafhum ya? Jadi malaikat bukan takut sama anjing, dia nggak mau mendekat ketika rumah itu ada anjing. Di secara logikanya kira-kira apa yang lebih pantas untuk diletakkan? Kalau ada orang meninggal supaya menghindar dari malaikat secara logika, mana lebih pantas? Antum lebih jawab sendiri. Mafhum ya? Jadi malaikat itu menghindar kalau ada anjing. La yadkhulul malaikatu baitan fi qalbi wala surah. Tidak akan masuk malaikat ke dalam sebuah rumah yang rumah itu ada anjing sama gambarnya. Mafhum. Tapi yang tidak masuk itu adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat maut tetap akan masuk. Paham ya? Jadi malaikat rahmat yang enggak masuk. Malaikat maut tetap akan masuk walau kita dalam apa? Fi burujin musyayyadah. Di dalam kerengkeng yang sangat kuat dan yang sangat kokoh, tetap masuk malaikat itu, enggak mungkin enggak masuk dia. Nah begitu juga malaikat mungkar dan nakir, apapun kondisi dan keadaan, dia akan datang bertanya. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yang mana kedua malaikat tersebut berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu tentang Nabi kita Muhammad SAW. Fa ammal mu'minu fayaqul, orang-orang yang beriman berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku menyaksikan bahwasannya Muhammad itu adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Setelah dia menjawab pertanyaan malaikat, maka malaikat tersebut berkata kepadanya, undur ila maq'adika minan nar, qad abdalakallahu biha maq'adan minal jannah. Lihatlah tempat dudukmu dari neraka, dan itu telah diganti oleh Allah dengan tempat dudukmu dari surga, dikarenakan kau beriman kepada Rasulullah SAW. Ada kedua kebahagiaan yang dia dapatkan. Kebahagiaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari neraka. Iya, diperlihatkan kepadanya, ini loh tempat dudukmu di neraka. Kalau seandainya kau tidak beriman kepada Nabi ini, tetapi karena engkau beriman kepada Nabi ini, Allah ganti, ini tempat dudukmu dalam surga. Jadi dua kebahagiaan yang dia rasakan. Kan begitu? Ya. Kemudian fayarahuma jami'an. Ya, maka dia melihat kedua-duanya. Dia melihat surga, dia melihat neraka. Ya. Wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Kemudian dikatakan kepada adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ketika dikatakan kepada keduanya, ma kunta taqul, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, fayaqul la adri kuntu aqul ma yaqulun nas, aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Ya, aku hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia. Manusia dia beramal seperti ini, ya sudah saya juga ikut amal seperti ini. Manusia berucap dengan ucapan seperti ini, ya sudah lumpiku ikut. Pokoknya siban gop, siban dalam kampung, siban dalam masyarakat. Tidak ada keinginan untuk mengetahui apakah amalan ini ada dalilnya atau tidak. Apakah amalan ini sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah? Enggak ada. Pokoknya dia ikut saja apa yang sudah dibuat. Pokoknya punya pegannya lo ikut. Pekili. Kan begitu. Ya.
Manusia berkata demikian, saya berkata demikian. Manusia berbuat demikian, saya berbuat demikian. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengkhabarkan, yudrabu bimatariq min hadid darbatan. Ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburnya, dia akan dipukul bimatariq. Dia akan dipukul dengan sebuah palu yang terbuat dari besi dengan pukulan-pukulan, fayasih sayhatan, dan dia akan berteriak dengan teriakan, yasma'uha man yalih ghairu tsaqalain. Akan didengar siapa yang dekat dengannya kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar, jin dan manusia. Mafhum? Kita akan terlihat seperti yang saya sebutkan tadi, dia tertidur di situ dengan kain kafannya. Tetapi Rasulullah SAW mengkhabarkan itu adalah alam barzakh buat kita, yang mata manusia yang tinggal di dunia ini tidak bisa melihatnya, dan juga dia tidak bisa mendengarnya. Jadi apapun yang kita pasang di situ, dipasang HP, di alat perekam, nggak kita dengar, nggak mungkin didengar, karena Rasul sendiri yang mengkhabarkannya. Fayasi sayhatan yasma'uha man yalih ghairu tsaqalain. Kalau ada orang mengaku saya mendengar teriakan orang kubur, langsung antum katakan dusta Anda. Nathu, dusta Anda. Ada rekamannya, dusta Anda. Enggak usah percaya. Kenapa? Rasul yang mengkhabarkan kepada kita. Iya, jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Dan itu merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya teriakan dan jeritan orang-orang yang diazab dalam kuburnya itu diperdengarkan kepada manusia, maka tidak ada satupun manusia di muka bumi ini berjalan, dia akan mati semuanya. Dikarenakan ngerinya teriakan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Dipukul dengan apa? Sebuah mitraqah, dengan sebuah palu terbuat dari besi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya ulangi kembali, yang akan kita lewati dalam kehidupan kita setelah kematian ini, setelah kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaan bukan pertanyaan kapan kita mati, karena itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Faham? Tapi pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut malam pertama kita dalam kubur kita? Itu pertanyaannya. Kita sudah mempersiapkan sekarang, yang belum menikah, persiapan malam pertama pengantin baru. Sudah dipersiapkan? Iya. Yang sudah menikah, persiapan ya kelahiran anak pertama. Kan begitu. Sudah dipersiapkan yang sudah menikah. Yang anaknya sudah besar-besar, persiapan hari pengantin anak saya yang pertama. Kan begitu. Sudah dipersiapkan semuanya. Cuman di antara, dan itu semuanya sesuatu yang belum pasti kita dapatkan. Yang belum menikah, apakah pasti dia menikah? Belum pasti. Bisa saja dia akan meninggal sebelum dia menikah. Iya, yang sudah menikah apakah pasti dia akan menyebut anak pertamanya? Belum juga pasti. Bisa saja dia meninggal sebelum anaknya lahir. Yang sudah punya anak, apakah dia akan menghadiri walimah anaknya? Belum tentu juga. Jadi apapun yang kita niatkan, apapun yang kita tujukan dari kehidupan dunia ini, semuanya belum tentu kita dapat. Tetapi sesuatu yang sudah pasti kita dapati semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah malam pertama kita dalam kubur kita. Nah, itu apa yang telah kita persiapkan. Iya, mari berpikir bersama saya sejenak. Ketika waktu ujian tiba 1 bulan lagi, kita sudah persiapan, kan begitu? Karena setiap kita sudah pernah melewati ujian di sekolah atau di tempat lainnya. Ketika kita berjalan, terus berjalan, ya, 1 minggu akan ujian, itu waktu kita untuk fokus dengan ujian lebih banyak dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, kan begitu? Ketika 2 hari lagi akan ujian, maka kesibukan kita yang lainnya semua kita pinggirkan karena kita akan fokus dengan ujian.
Ketika besok akan ujian itu lebih lagi persiapan kita. Kan begitu kan? Semakin dekat dengan ujian maka semakin matang persiapan kita. Iya. Dan kita semua sadar yang hadir di sini, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Terbitnya matahari hari ini petanda jatah satu hari kita tinggal di dunia sudah berkurang. Kalau kita dihidup 1 bulan yang akan datang, maka 1 bulan sudah berkurang umur kita. Kita hidup 1 tahun yang akan datang, maka 1 tahun berkurang umur kita. Berarti setiap hari kita semakin dekat dengan ujian, kan begitu? Iya. Nah, semakin hari kita semakin dekat dengan ujian, coba kita introspeksi diri kita. Apakah saya semakin dekat dengan Allah ataukah saya semakin jauh dengan Allah? Apakah saya telah mempersiapkan malam pertama saya di dalam kubur saya, atau saya masih sibuk dengan urusan-urusan dunia ini? Kita sendiri yang mengintrospeksi diri kita, kemana kira-kira kita sekarang? Hasibu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nih coba kita renung sekali. Ada waktu mungkin yang nggak usah 1 jam lah. Coba 5 menit kita berpikir. Ya, ini yang saya lewati selama tahun 2019 ini, apakah lebih baik daripada tahun 2018 atau tahun 1441 Hijriah? Apakah lebih baik daripada tahun 1440 Hijriah? Coba kita introspeksi diri. Bagaimana dengan ini saya? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Kita hisab. Karena waktu ujian kita semakin dekat. Mafhum? Baik. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, wa adzab fil qabri ala nau'ain. Azab kubur itu ada 2. Adzabun daimun mustamirrun. Ada azab yang terus-menerus tidak akan pernah berhenti. Iya. Wa yakunu hadza lil kafir. Dan azab ini berlaku untuk orang kafir. Orang kafir yang mati, apakah dikubur ataukah tidak dikubur, maka azab dia dalam kubur itu terus menerus tidak akan berhenti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Dan api neraka yu'raduna 'alaiha itu akan didatangkan kepadanya ya, ghuduwan wa 'ashiyya, siang dan malam. Terus menerus dia akan diazab dalam kuburnya, tidak akan pernah berhenti. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan bersama itu dalam sebuah ayat Allah menyebutkan yang artinya kita dalam keadaan celaka. Orang-orang kafir berkata dia celaka. Padahal dia diazab dalam kuburnya siang dan malam. Ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah dia mengatakan kita celaka. Kenapa? Kenapa dia mengatakan dirinya celaka? Karena dia akan berpindah dari azab yang pedih kepada azab yang lebih pedih. Ya, jadi dia lebih siap menerima azab dalam kuburnya siang dan malam dibakar dengan api neraka, lebih siap dibandingkan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, dia akan merasakan azab yang lebih pedih daripada itu semuanya. Ujian masih sangat berat dalam kehidupan kita ini para hadirin dan hadirat. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, tidak saya dan tidak antum semuanya, jangankan mati jaminan masuk surga. Mati dalam keadaan iman belum tentu. Antum bisa menjamin antum mati di atas Islam? Bisa menjamin? Antum bisa menjamin antum mati dalam keadaan beriman? Bisa jamin? Siapa yang bisa menjamin? Iya, sementara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqaitu 30 min ashabin nabi, kulluhum yakhafuna minan nifaq. Aku bertemu kurang lebih 30 dari sahabat Rasulullah dan semuanya mereka khawatir daripada kenifakan. Sahabat Rasulullah tidak aman dari diri mereka kenifakan, bagaimana lagi dengan kita? Makanya saddidu wa qarribu. Saddidu wa qarribu. Usaha terus mendekat dengan Allah.
Ya, terus berdoa agar Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kita hadapi berat. Ya, kalau seandainya ada, ini akan ada sekian tahun, ya, masalah global di dunia ini, masalah krisis ini. Betul, kalau memang seandainya ada, itulah secuil masalah dibandingkan dengan apa yang akan kita hadapi setelah alam kubur kita. Faham? Ya, ini masalah global di depan kita. Ekonomi begini, ini begini, ini begini, ini begini. Kalau seandainya itu terjadi, saya katakan, ya, itu secuil dari masalah apa yang kita hadapi setelah kematian kita. Mafhum? Kalau seandainya itu adalah masalah secuil dalam kehidupan kita, apa yang mau terlalu kita pikirkan? Sementara ada masalah yang lebih besar akan kita hadapi setelah kematian kita. Bisa difahami ya? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa adzabun munqati'un ala qadril ma'siyah. Ada azab yang nanti akan terputus, ya, sesuai dengan maksiat yang dilakukan. Wa hadza lil usati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku bagi orang-orang pelaku maksiat dari umatnya Nabi Muhammad, yaitu dari kalangan muslimin. Orang-orang Islam yang mereka berbuat maksiat, ya, mereka itu akan diadab dalam kuburnya, ya, sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Mafhum? Nah, para hadirin dan hadirat, ketika kita menyebutkan hal yang seperti ini, perlu saya tekankan, itu juga masuk di dalamnya kita. Siapa di antara kita berbuat maksiat, ini juga kita masuk dalamnya. Jadi kadang-kadang orang-orang ketika kita ngomong seperti ini, kita bawa hadis ini kayak pegah-pegah, gop tamalam diadab dalam kubur, tanggi hana kena ngadab kubur. Ini kesimpulannya terlalu banyak nyeleneh, aneh. Kita sampaikan hadis Nabi. Kan begitu? Untuk menanamkan diri kita supaya tertanam rasa takut. Ya, dan juga kita masuk di dalamnya. Siapa saja yang berbuat dosa, siapa saja yang berbuat maksiat, dia akan diazab dalam kuburnya, siapapun dia. Kita sedang tidak cerita orang. Kita sedang cerita apa yang dikhabarkan oleh Nabi, sehingga kita khawatir dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukan kita sedang memvonis-vonis orang diadab dalam kubur, kemudian kita nggak diadab dalam kubur. Ini kesimpulan yang sangat aneh. Kesimpulan yang terlalu dipaksakan untuk membangun opini, ya, menanamkan kebencian di tengah-tengah muslimin. Padahal hadis Nabi yang sedang kita sampaikan, supaya kita bisa menjaga diri kita dari dosa dan maksiat. Nabi SAW mengatakan, innahum yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Sesungguhnya kedua mayit tersebut diadab dalam kuburnya. Wa ma yu'adzibani fi kabir ay annahuma la yu'adzibani fin amrin yashukku tarkuhu. Yaitu mereka tidak diadab dalam kubur dari dosa yang mereka sebenarnya tidak sulit mereka tinggalkan. Ya, orang yang sudah kecanduan khamar itu kan sulit dia meninggalkan khamar kan. Orang yang sudah kecanduan zina itu sudah sulit dia meninggalkan zina. Tetapi azab yang diazab di dalam kubur, kata Rasulullah, orang yang mereka tidak sulit sebenarnya meninggalkan dosa tersebut, tapi tetap dia berbuat dosa itu. Apa itu? Yang pertama, la yasturu minal baul. Dia tidak menutup dirinya ketika dia kencing. Ya, dan juga maknanya dia tidak bersih cebok ketika dia kencing. Ini kan hal-hal yang mudah untuk dia tinggalkan, tetapi dia tetap berbuat. Nah, dosa yang seperti ini, ya, menjadi sebab orang itu diazab dalam kuburnya. Mafhum? Diazab dalam kuburnya. Tetapi para hadirin, azab orang-orang beriman di dalam kubur itu tidak berterus menerus sebagaimana azabnya orang kafir. Cuman walaupun nggak terus menerus, sanggup nggak kita? Kan itu jadi masalah. Sanggup menerima azab dalam kubur? Fisik kita itu terlalu lemah. Ya, kalau kita dilaga sama kambing sama kita, sama-sama nggak pakai senjata, kira-kira siapa yang kalah? Kambingnya kita dilaga sama kambing, adu tanduk sama kambing.
Kira-kira siapa yang menang? Nah, kambing menang. Ini masih cerita kambing, belum cerita gajah, belum cerita badak, belum cerita harimau, belum cerita singa. Masih cerita sama kambing. Kadang sama angsa aja dikejar sama angsa udah. Ini loh kita. Mafhum ya? Baik. Allahu a'lam bishawab. Wal adzabu wan na'im fil qabri yaqa al arwah wal abdan wa yushmal kullu man huwa mustahiqqatun sawa qubira aw ihtarraqa aw ghuriqa wa inna ma udhifa lil qabr bi'tibal asal wal ghalib. Masya Allah. Adab kubur dan nikmat kubur itu terjadi pada ruh dan juga terjadi pada badan. Ya, ketika seorang manusia diwafatkan mati, maka ruhnya akan diangkat ke langit. Kalau seandainya ruhnya adalah ruh yang baik, maka akan keluar harum yang semerbak. Dan penduduk langit mengatakan, ruh siapa ini ruh yang sangat baik. Kemudian orang-orang yang jelek, karangan kafir, munafikin, ketika dia diangkat ke langit, maka akan keluar bau busuk. Kemudian akan dikatakan, jenazah siapa ini yang begitu bau busuk. Kemudian ketika dia dalam kuburnya, dimasukkan dalam kubur, maka Allah akan mengembalikan ruhnya. Ya, dan dan mayit tersebut akan duduk. Nggak ada duduk, saya sudah pasang CCTV. Makanya itu jangan pasang CCTV. Itu alamnya alam barzah, bukan alam dunia. Yang ente lihat itu masih alam dunia. Walaupun ente korek kuburnya, itu tetap alam dunia. Ya, tetapi kita berbicaranya alam barzah yang nggak bisa dilihat dengan mata kita. Mafhum? Dia didudukkan, ditanya oleh malaikat. Mafhum di sini? Taib. Wa yushmal kullu man huwa mustahiqquhu, ya, dan itu semuanya akan didapatkan. Apakah dia dikubur, ataukah dia terbakar, ataukah dia tenggelam, atau yang semisal dengannya. Dan kenapa disebut kubur seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dikarenakan kubur itu asal atau ghalib ke orang ketika mati dia dikubur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita baca tentang mansyurun mab'utsun. Ini soal ini atau bukan ya? Taib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian hari ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Apakah terkait dengan masalah yang sedang kita bahas atau masalah yang lainnya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Taib. Nah. Taib. Disebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi, ya, ketika orang-orang sudah pulang dari kuburnya, ya, disitulah malaikat datang bertanya kepadanya. Ya, ini isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW, waktunya itu sangat dekat. Karena seseorang ketika dia mengantarkan jenazah, dia nggak mungkin ngopi-ngopi dulu di situ. Ya, setelah dia mengantarkan jenazah, dia akan segera pulang. Ya, ini adalah isyarat dari Nabi kita SAW, waktunya itu sangat dekat antara dia dikubur dengan pertanyaan malaikat. Jadi kalau orang nggak pulang-pulang akan ditanya. Karena Rasulullah ingin mengibaratkan, ya, sesuatu itu sangat cepat. Ya, tapi di sana nanti ada orang mati bersamaan. Ada orang mati bersamaan, ini kira-kira Munkar dan Nakirnya kemana dulu ini? Kan di dunia dalam waktu detik bersamaan berapa orang mati? Banyak kan? Kan begitu. Paham? Nah, dari sekian banyak orang yang mati bersamaan, juga dikubur bersamaan, kan begitu. Ada yang satu meninggal di Aceh, ada satu meninggal di Banda Aceh, satu di Aceh Barat, di Aceh Timur dan lain sebagainya. Di Aceh aja dalam satu waktu udah berapa orang meninggal. Belum lagi di Medan, belum lagi di seluruh Indonesia, belum lagi di seluruh dunia. Itu bukan urusan kita. Nanti kalau malaikat di sini tanya, di sana gimana, kan bingung juga tuh malaikat tuh. Mana dulu yang harus dia tanya? Ya, ini makanya orang selalu mengkias sesuatu dengan kehidupan dunia, dengan kehidupannya dia. Yang jelas Rasulullah mengatakan, siapa yang mereka mati dikubur, datang malaikat, itu sudah kita terima. Para sahabat nggak bertanya, sahabat tahu nggak apa yang kita pikirkan, tahu nggak? Para sahabat terfikir nggak, oh,
Ya, di sini ada yang mati, di sini mati, sana mati, sini mati. Tahu nggak mereka? Tahu kan? Dalam keadaan mereka mengetahui ini terjadi, ada nggak mereka tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mereka tidak bertanya kepada Rasul, mereka diam dari hal yang seperti ini, maka apa yang mengharuskan Anda bertanya? Diamlah sebagaimana mereka diam. Diamlah sebagaimana mereka diam. Mafhum? Yang jelas kita terima ini sesuatu yang terjadi dalam barzakh. Faham? Adapun sisi waktunya, Rasulullah telah mengkhabarkan waktunya itu adalah waktu yang sangat dekat. Ketika dia dikuburkan, kemudian pulang orang-orang, itulah waktu yang sangat dekat. Nah. Ya, zahir dari hadis sebutkan idza wadi'a fil qabri, ketika dimasukkan dalam kuburnya. Ya, nah bagaimana kalau orang nggak dimasukkan kubur? Ya, yang jelas dia akan ditanya. Ya, dimasukkan ke dalam peti atau seperti di Toraja, ya dimasukkan ke dalam bukit-bukit, gunung-gunung. Ya, nanti kalau dia sudah punya uang untuk menguburkan jenazah itu, uangnya tuh harus sangat banyak. Upacaranya tuh macam-macam, nah, baru bisa masuk ke dalam kubur. Tapi kalau belum punya uang masih harus disimpan di dalam goa-goa tadi itu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita dengan Islam. Ya, dengan kesucian agama ini sehingga sesuatu itu semua jadi mudah. Bisa difahami ya? Nah, wallahu alam bisawab. Jadi demikianlah kondisi dan keadaannya di luar Islam. Ya, itu di luar. Kalau antum pernah ke Bali, itu orang Hindu Bali, dia punya apa ya namanya, saya lupa namanya. Dia seperti tembok panjang seperti itu, dia tergantung kaya dan miskin. Kalau dia orang miskin temboknya satu, kalau dia kaya itu banyak di dalamnya. Itu keyakinan mereka adalah tempat ruh-ruh itu ngumpulnya di situ. Jadi pagi di pesiju seperti kita lihat orang di pesiju. Pagi di pesiju, sore di pesiju, 2 kali pesijunya. Ya, ada daun-daun, kemudian ada siram-siram. Itu disiram setiap hari 2 kali. Ya. Nah, kalau antum misalnya tabrak, antum tabrak punya dia itu. Ya, misalnya patah 2. Nggak bisa antum cuma beli semen nggak bisa. Itu harus melalui upacara. Dan upacaranya itu biayanya mahal. Faham? Nggak selesai, itu proses upacaranya panjang. Upacara ini, upacara itu. Makanya kalau di Bali itu, kalau ada pohon, ada pembangunan jalan tuh jalannya harus belok. Pohonnya nggak boleh ditebang. Ya, dan tidak ada pohon di Bali itu, di Denpasar, kecuali pohonnya itu dibungkus kain kuning, kain putih, kain hitam putih. Tapi kalau antum melihat ada kain yang nggak dibungkus, berarti itu kawasan orang Islam. Ya, tapi kalau kainnya itu dibungkus sudah kawasan mereka sudah. Harus dibungkus kain dengan beraneka ragam karena untuk memberikan sesembahan kepada ruh. Ya, kepada ruh. Jadi kalau antum ada niat pergi ke Bali untuk liburan, jangan antum pergi. Ya, ada rencana niat liburan ke Bali, antum jangan pergi. Kecuali ada hajat yang memang penting. Kalau mau pergi ke pantai di Aceh ini jauh lebih indah dari pantai Bali. Ya, kalau ingin cerita pantai, ya Kuta itu namanya aja besar. Kalau pantainya lebih indah pantai kita Lampu. Ya itu akan melihat sesajen, di mana saja ada sesajen. Ya jangankan di tempat ibadahnya mereka, di bandara tempat check-in di situ ada sesajen. Jadi tidak membuat kita nyaman. Ya antum makan di rumah makan, kalau antum nggak paham, ya di situ jual makanan halal, di situ jual babi. Mau antum makan? Hah? Jadi kalau ada niat pergi liburan ke Bali, liburan ya, antum jangan pergi. Ya tidak ada nikmatnya. Ya negeri orang musyrik, negeri orang kafir. Terus jorok dalam arti kata ya sesajen seperti itu. Mafhum ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Munawan? Ya.
Baik. Masya Allah, pertama, memang Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan sesuatu alam gaib itu azab kubur. Jadi kita mencontohkan dengan sebuah palu terbuat dari besi. Faham? Maka tidak perlu untuk kita menggambarkan ini loh palu yang diadab dalam kubur. Tapi itu untuk lebih memahami kita bahwasanya dia palu, oh palu seperti ini. Tapi bagaimana palunya nggak perlu digambar-gambarkan. Ya, seperti Rasulullah menceritakan malaikat memiliki sayap, dibuatlah malaikat itu seperti kuda, kemudian ada sayapnya. Nggak boleh. Iya, kemudian misalnya neraka ada titi yang lebih tipis dari rambut lain sebagainya. Dia kemudian dia buat gambar, dia seperti jembatan, ada titi di situ di bawahnya neraka, nggak boleh digambarkan seperti ini. Ya, tetapi itu pengkhabaran dari Nabi kita SAW. Adapun kenyataannya tidak demikian. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya neraka dan bahwasanya surga itu ya tidak terbayang di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar dengan telinga. Jadi kalau antum menggambarkan dalam hati indahnya surga, maka surga itu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ketika antum membayangkan bagaimana dahsyatnya api neraka, maka neraka itu lebih dahsyat lagi. Jadi jangan digambarkan dengan visual ataukah gambar lain sebagainya. Cukup kita imani di sana ada api, ada jembatan, bagaimananya tidak perlu untuk kita gambarkan. Iya. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya kita bisa selalu istiqomah? Pertama, tanamkan pada diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kita lakukan, mendengar seluruh apa yang kita ucapkan. Iya, mengetahui seluruh apa yang terbesit dalam hati kita. Iya, makanya Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu ihsan, anta budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, pupuk diri kita untuk menjadi orang yang muhsin. Apa itu orang yang muhsin? Orang yang mereka ya selalu merasa Allah Subhanahu wa taala memantaunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala selalu memantaunya, maka apa? Dia tidak akan pernah berbuat, tidak pernah berucap, tidak pernah terbesit dalam hatinya kecuali apa yang diridhoi dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ketika antum jalan sama istri, ya, pasti mata antum itu enggak ada 180 derajat lihat perempuan, ada enggak? Kan ada istri di samping. Ya enggak? Pasti antum pokoknya normal lah jalannya. Ada perempuan tunduk pandangan kan gitu. Tapi pas istri enggak ada, udah lain pandangan matanya. Iya. Nah, kepada manusia kenapa kita begitu takut dan khawatir berbuat sesuatu dosa? Kenapa kepada Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun? Allah mengetahui apa yang nampak dan tidak nampak darimu dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apa yang kamu amalkan? Bisa difahami di sini? Dan ini tidak akan mungkin tertanam pada diri seorang manusia ketika dia mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Bagaimana cara dia mengenal Allah? Dengan dia menuntut ilmu, belajar agama. Disitulah dia akan mengenal Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah, sehingga saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Apa sebab ketakwaan? Mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Menuntut ilmu. Bisa difahami? Kemudian yang kedua, yu'al ikhwa rahimani wa rahimakumullah, berdoa. Karena tanpa ada kekuatan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Ya, dan doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ya, kemudian yang ketiga, banyak bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleha, teman-teman yang selalu mengingatkan kita dengan kematian, dengan alam kubur, bukan teman-teman yang selalu menggiring kita untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ini diantara hal yang dengannya kita mudah untuk istiqomah di jalan Allah. Bisa difahami ya? Dan yang keempat, harus ada jihad. Badan ini harus dipaksa. Dipaksa untuk menjauhi dosa, dipaksa untuk apa? Berbuat ketaatan, harus dipaksa. Jangan gak dipaksa. Dipaksa, harus dipaksa. Makanya Rasulullah SAW ketika datang, para sahabatnya mengadu kepadanya, ya Rasulullah, ketika kami mendengar pengajian kami begitu takut kepada Allah, seakan-akan surga berada di hadapan kami. Ketika kami pulang ke rumah kami
bermain dengan istri dan anak kami, lupa apa yang kau ingatkan di pengajian yang kau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nabi SAW mengatakan roe dan di pelan-pelan maksudnya ya, kita paksa diri kita untuk berbuat ketaatan dan menjauhi dosa. Ini di antara sebab-sebab ya rahimani wa rahimakumullah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kematian kita dalam keadaan Allah ridha dan cinta dengan seluruh amalan dan perbuatan kita, karena tidak ada sesuatu apapun kecuali itu datang dari Allah. Maka seringlah bermohon kepada Allah, ya, mintalah kepada Allah agar Allah selalu wafatkan kita, atau Allah wafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.